kata Al-Quran mungkin sebagian dari kita langsung mengidentikannya dengan namanya ibadah. Namun pernah tidak kita berpikiran sebenarnya Al-Quran itu hanya berhubungan dengan ibadah semata atau adakah hubungan dengan lainnya? Padahal jika kita telusuri lebih jauh, Al-Quran tidak hanya mencakup tentang ibadah, namun juga mencakup tentang pedoman dan petunjuk yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Lantas apa saja kandungan yang terdapat dalam Al-Quran? Mari kita simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengandung berbagai nilai fundamental yang terintegrasi membentuk susunan kehidupan yang utuh. Kandungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, namun juga bersifat dimensi praktis yang relevan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kandungan Al-Quran harus dilakukan secara komprehensif agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara tepat. Langsung menuju kandungan Al-Quran yang pertama. Kandungan Al-Quran yang pertama mengandung tentang akidah. Akidah merupakan fondasi utama atau landasan pokok dalam ajaran Islam yang mencakup keyakinan terhadap prinsip-prinsip keimanan. Akidah tidak hanya diyakini dalam hati, namun juga diyakini dalam ucapan dan perilaku dalam sehari-hari. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid. Menuju kandungan yang kedua, yakni hukum atau syariat. Kandungan hukum dalam Al-Quran mencerminkan aturan-aturan yang penting untuk mengarahkan kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Ruang lingkupnya mencakup hubungan manusia dengan Allah atau ibadah dan mencakup antar manusia atau muamalah. Dan ayat-ayat yang mengandung tentang hukum juga menekankan aspek kewajiban dan larangan serta mengandung dasar keadilan dan kemaslahatan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Meski dalam kontekstualnya ayat ini menjelaskan tentang ayat utang piutang, namun ayat ini juga mencakup 6 prinsip hukum secara universal. Pada kandungan yang ketiga, yakni tentang kisah. Pada bagian ini Al-Quran menyajikan berbagai macam cerita tentang para nabi, para rasul, serta para umat terdahulu yang bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi manusia saat ini. Kisah-kisah tersebut bertujuan menyampaikan sejarah, nilai moral, spiritual, serta pendidikan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk mengambil ibrah dari pengalaman umat terdahulu, baik yang mengalami keberhasilan maupun yang mengalami kehancuran karena penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Lanjut kepada kandungan yang keempat, berisi tentang janji dan ancaman. Pada kandungan yang keempat ini, Al-Quran membentuk penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap balasan yang akan diterima manusia berdasarkan amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Janji ditujukan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, dan ancaman ditujukan kepada mereka yang berbuat ingkar sebagai peringatan atas perbuatan mereka. Ayat yang mengandung tentang janji dan ancaman tidak hanya sebagai informasi balasan di akhirat, namun juga sebagai sarana motivasi dan kontrol moral manusia agar senantiasa di jalan yang benar. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 50 yang menerangkan tentang janji yang berbunyi sebagai berikut. Falladzina amanu wa amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sedangkan pada ayat setelahnya, yakni ayat 51, menerangkan tentang ancaman. Ayatnya berbunyi, walladzina amanu fi ayatina mu'jizina ulaika ashabul jahim. Lanjut ke kandungan yang terakhir, yakni mengandung tentang akhlak. Pada kandungan ini, Al-Quran berkaitan dengan nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam perilaku manusia.
Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antar sesama manusia, namun juga mencerminkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ajaran akhlak mencerminkan sikap mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, ayatnya berbunyi, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dan itu tadi adalah penjelasan mengenai kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Al-Quran sebagai landasan nilai kehidupan. Al-Quran berperan sebagai acuan utama dalam menentukan nilai-nilai kebenaran yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Kedua, sebagai pembimbing cara berpikir. Al-Quran membantu membentuk pola pikir manusia agar lebih terarah, logis, dan selaras dengan prinsip keimanan. Yang ketiga, sebagai pengarah tingkah laku. Ajaran dalam Al-Quran memberikan batasan serta arahan agar perilaku manusia tetap sesuai dengan normanya. Untuk yang keempat, sebagai pedoman hidup bersosial. Al-Quran mengajarkan prinsip bermasyarakat dengan melalui ajaran yang bersifat universal dan menyeluruh. Untuk yang kelima, sebagai penentram hati. Pemahaman yang tepat terhadap Al-Quran mampu memberikan ketenangan batin dan menguatkan kondisi spiritual manusia. Dan yang terakhir, sebagai sumber inspirasi kehidupan. Al-Quran mendorong manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi dirinya maupun sosial. Ya, dan itu tadi adalah penjelasan atau pemaparan dari kandungan Al-Quran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengandung berbagai pedoman hidup bagi manusia, yang dimana meliputi akidah sebagai dasar keimanan, kemudian syariat sebagai pedoman hukum, kisah sebagai pembelajaran, janji dan ancaman sebagai motivasi, dan yang terakhir, akhlak sebagai landasan perilaku yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap aspeknya memiliki fungsi yang penting dalam menjalani kehidupan. Selain itu, keberadaan Al-Quran dalam kehidupan manusia tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran, melainkan juga sebagai pedoman yang memberikan arah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.